Sejarah bukanlah masa lalu, melainkan peta masa lalu yang digambar dari sudut pandang tertentu agar berguna bagi para pelancong modern. Sejarah bagian dari dunia. Berbicara soal sejarah, maka tak luput dengan kata peradaban. Ya, peradaban ibaratkan roda yang selalu berputar mengikuti siklusnya. Sejarah juga merupakan bagian elemen perkembangan dunia, penyongsong kehidupan masyarakat dari zaman nenek moyang sampai kehidupan serba teknologi. Dan inilah topik yang akan saya bahas dalam video ini, yaitu peradaban Islam pada masa klasik. Saya, Dewi Musyarofa, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yasini, Pasuruan. Harun Natution membagi perjalanan peradaban Islam secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah periode klasik, yang kedua adalah periode pertengahan, yang ketiga adalah periode modern. Pada periode klasik, Islam mengalami 2 fase penting, yaitu fase ekspansi dan fase disintegrasi. Fase ekspansi ini dimulai pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Fase ini juga disebut sebagai fase integrasi dan puncak kemajuan. Sedangkan yang kedua adalah fase disintegrasi. Fase ini dimulai pada tahun 1000 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Perkembangan negara Islam masa klasik fase pertama ini terjadi pada tahun 650 Masehi sampai dengan 1000 Masehi. Fase ini dimulai pada saat kepemimpinan Rasulullah sampai pertengahan dinasti Abbasiyah. Perkembangan Islam pada masa Rasulullah. Perkembangan Islam pada masa Rasulullah dapat menghasilkan beberapa kemajuan, seperti lahirnya kota Madinah, yang mana kota Madinah ini merupakan cikal bakal awal kemajuan Islam. Dan di dalam Madinah pula, kekuatan politik Islam sangatlah besar. Rasulullah bukan hanya sebagai pemimpin agama, tetapi beliau juga menjadi kepala negara. Sejak lahirnya negara Madinah ini, Islam semakin kuat. Kaum muslimin sering memenangkan peperangan. Rasulullah juga berhasil membuat lembaga pelengkap pemerintahan, seperti angkatan perang, pengadilan, pendidikan. Di masa Rasul, Islam dapat memperluas wilayahnya, sehingga wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi seluruh jazirah Arab. Pada masa Khalifah, Islam berhasil mengalami kemajuan, sehingga Islam mampu memperluas wilayahnya, seperti Irak, Syria, Palestina, Armenia, Persia, Tunisia, dan mampu membentuk lembaga-lembaga seperti Dewan Penasehat Tinggi, Dewan Penasehat Hukum, Penciptaan Tahun Hijriah, dan lembaga pendidikan. Selain itu, pada pemerintahan Sayyidina Utsman berhasil membentuk armada laut dengan kapalnya yang kokoh. Selain kemajuan, perkembangan Islam pada masa Khalifah juga ditemui banyak sekali perang. Salah satunya yaitu perang Siffin dan perang Jamal yang terjadi pada masa Khalifah Ali. Ketika pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, Islam mengalami kemajuan yang sangat drastis. Salah satunya mampu menaklukkan negara-negara lain seperti Spanyol, Pakistan, Suriah, Afrika Utara, dan banyak lagi. Islam juga memberikan pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat, seperti pendidikan dan munculnya tokoh non-agama maupun agama, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang secara pesat, seperti ilmu qiraat, dan muncullah tokoh-tokoh fikih, tokoh-tokoh teologi, tasawuf, filsafat, dan ilmu pengetahuan lainnya.
Kemajuan Islam pada masa klasik ini disebabkan beberapa faktor, yaitu semangat para pejuang Islam baik masa Rasulullah sampai dinasti Abbasiyah yang benar-benar menyadari pentingnya menyampaikan dakwah Islam. Sehingga kekuasaan Islam berkembang luas ke berbagai penjuru dunia, baik dari kekuatan politik hingga kekuatan agama. Sedangkan untuk kehancurannya banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain hidup mewah dan berebutan kekuasaan. Sekian pembahasan dari saya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.